Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Rivaldi, mahasiswa UIN Raden Lampung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas C dengan nomor pokok mahasiswa 20510404272. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan terkait dengan periklanan yang saya ambil, yaitu iklan Gojek. Di sini diajukan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah periklanan. Untuk selanjutnya ke poin yang lebih penting, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua yaitu tentang discussion point yang saya ambil. Yang pertama ada sejarah berdirinya dari Gojek Indonesia, lalu yang kedua ada analisis iklan berdasarkan STP dan fungsi iklan, lalu yang ketiga ada analisis SWOT, dan yang keempat ada saluran distribusi dan strategi promosi jasa. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang sejarah berdirinya Gojek Indonesia. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim. Ia merupakan warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ia memiliki ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi. Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di ibu kota Jakarta. Pada saat itu Nadiem masih bekerja sebagai CEO Founder dan Managing Direction Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Sekufu. Dan Gojek ditulis sebelumnya sebagai Gojek, padahal sebelumnya Gojek sendiri memiliki singkatan Go Strip Jet, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia hingga bulan Juni 2016. Aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta lebih di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di aplikasi Store, sehingga Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di Vietnam maupun Singapura. Dan untuk selanjutnya, untuk teman-teman bisa melihat contoh iklan yang saya ambil di YouTube dari perusahaan Gojek Indonesia. Ayah kerja dulu ya. Buat kami, Ayah. pekerjaan adalah amanah. Kami mengerti bahwa menjaga keamananmu selama di jalan adalah kewajiban. Kami juga paham pentingnya kenyamanan saat kamu sedang kelelahan. Maaf, berangkat dulu ya, Hati ya, nak. Dah, titip ya, Mbak. Ya, Bu. Kami bangga dipercaya untuk menjaga si kesayangan. Makasih ya, Kak. Kami tak gentar menembus hujan, supaya kamu cepat sampai tujuan. Kami siap mengantar barang yang ketinggalan, karena kami tahu kamu sangat membutuhkan. Apalagi ketika kami bisa membantu di saat-saat yang menegangkan. Sir. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Pak. Kepercayaanmu adalah amanah yang akan kami jaga sepenuh hati. Meski kadang tidak mudah, tapi pasti ada jalan. Baik, setelah kita melihat video tadi terkait dari Gojek Indonesia, dari iklan Gojek Indonesia, kita bisa mendapatkan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Titik pada dasarnya ada dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen
dan berdasarkan respon konsumen. Mungkin di sini saya akan menjelaskan pendekatan segmentasi yang dilakukan oleh Gojek Indonesia. Yang pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Ada demografi dan sosial ekonomi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang segmentasi karyawan, masyarakat, dan mahasiswa juga pelajar. Lalu psikografis. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat kota, khususnya di mana tempat beroperasi Gojek menengah ke bawah dan menengah ke atas. Lalu geografi dalam hal ini, segmentasi ini Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek di kawasan khususnya kawasan ibu kota, itu ibu kota Jakarta. Karena merujuk awal adanya Gojek itu di kota Jakarta, dan untuk rilis di kota lain kita juga akan memfokuskan terlebih dahulu di dalam kota Jakarta, dan mungkin nantinya ketika bisa dibilang efektif akan kami perluas sampai kota lainnya. Lalu yang kedua, ada segmentasi berdasarkan respon konsumen. Di sini terdiri dari segmentasi manfaat. Awalnya konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu Gojek datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi juga personal shopping dan kurir instan. Lalu yang kedua, ada segmentasi pengguna. Dalam hal ini Gojek membagi pasar berdasarkan pengguna, di mana akan mengidentifikasi mana yang termasuk pengguna berat, menengah, dan ringan. Lalu yang ketiga, ada respon promosional. Gojek memasarkan produknya menggunakan iklan di radio, dan awal akan membuat event saat pembukaan Gojek. Setelah itu ia akan mengidentifikasikan konsumen berdasarkan bagaimana konsumen merespon bentuk-bentuk promosi yang dilakukan Gojek. Yang terakhir yaitu loyalitas. Dalam hal ini segmentasi Gojek akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Setelah mengidentifikasikan macam-macam segmentasi yang mungkin akan dipakai, maka sekarang adalah bagaimana kita cara yang memilih dasar terbaik untuk segmentasi dari berbagai macam kelebihan dan kelemahan yang telah didapatkan. Maka di sini saya memilih dasar segmentasinya untuk Gojek ini, yaitu yang pertama demografi, yang kedua geografi, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir loyalitas. Setelah itu di sini pun ada targeting, di mana setelah kita mengevaluasi berbagai macam segmen pasar yang ada, Gojek memutuskan melakukan pasar tarik dan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar yang menawarkan satu macam produk pada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua. Lalu yang terakhir ada positioning. Posisi ini mencakup perencanaan, perancangan, dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di mata pesaing. Saya rasa Gojek sudah memenuhi semua kriteria di atas, karena Gojek dianggap penting karena menjawab persoalan yang dirasakan oleh masyarakat kota. Karena pada dasarnya yang harus kita ketahui, Gojek hadir dengan berbagai macam kemudahan. Beberapa dalam hal ini jelas berbeda, karena Gojek ini menawarkan berbagai macam keunggulan yang tidak dimiliki pesaing. Superior jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini banyak memiliki keunggulan karena pesaing belum memiliki layanan jasa yang ditawarkan oleh kunci seperti personal shopping dan juga kurir. Dan juga jasa yang ditawarkan ini dapat dikomunikasikan dengan mudah kepada konsumen, karena Gojek adalah pelapor jasa transportasi umum yang menawarkan keprofesionalan yang pasti terjangkau karena disesuaikan dengan konsumen. Secara otomatis urusan akan mendapat laba dari semua keunggulan ditawarkan tersebut. Dan titik oleh karena itu Gojek Indonesia hadir dengan keunggulan transportasi umum yang menggunakan teknologi mobile. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis SWOT.
Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Sebagai perusahaan yang pertama mengembangkan transportasi online, Gojek sudah terlebih dahulu memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis layanan yang beragam seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoMate, dan lain-lain. Lalu ada weakness ataupun kelemahan. Dibandingkan perusahaan lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal, terutama untuk layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Yang terakhir ada opportunity. Yang ketiga ada opportunity. Memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan atau resto lagi, karena masih banyak rumah makan atau resto pilihan konsumen yang belum masuk layanan GoFood. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman untuk mitra driver Gojek timbul dari penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pangkal, yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik atau verbal kepada mitra driver Gojek. Meskipun sudah disepakati secara bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek, saluran distribusi jasa yang kami gunakan adalah saluran langsung, karena jasa yang kami lakukan adalah jasa murni atau pure service, merupakan jasa yang tergolong high contact. Jadi jasa ini tidak memerlukan saluran distribusi yang sampai memerlukan saluran 1 tingkat ataupun saluran 2 tingkat, karena jasa yang kami tawarkan ini sangat memberikan kemudahan kepada konsumen, mulai dari jasa antar jemput, kurir instan, personal shopping. Pelanggan tinggal memesannya lewat handphone, maka kami akan datang menghampiri konsumen atau pelanggan tersebut dan langsung dapat menikmati jasa yang kami tawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang telah saya tentukan. Periklanan menurut Philip dan Gary Armstrong adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan barang atau jasa. Media pemasaran antara lain televisi, lalu ada surat kabar, lalu ada surat langsung, majalah, radio luar ruangan, dan internet. Dari media pemasaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya iklan Gojek ini cocok dengan media yang pertama, yaitu media televisi, karena memiliki kelebihan yaitu liputan pemasaran yang baik, pembayaran antara Anda dan pelanggan secara transparan, menggabungkan pandangan suara dan gerakan sehingga menarik terhadap konsumen. Lalu ada juga yang cocok dengan media, yaitu media internet, karena selektivitas tinggi, biaya rendah, dan kemampuan interaktif, dan memiliki kekurangan pemirsa, tercakup secara demografis, dan dampak relatifnya rendah, sehingga pemirsa mengendalikan paparannya. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester dari mata kuliah periklanan. Saya minta maaf apabila terdapat sekali banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.